Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, tidak hentinya ucapan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang baik ini. Saking baiknya dan mulianya sampai bulan ini disandarkan kepada bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Maka bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah terbaik di bulan yang baik. Karena di bulan Muharram, di mana bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang disebutkan sebagai bulan suci, di mana bulan suci ada 3 yang terletak secara berurutan, dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan satu lagi terletak agak jauh yaitu Rajab. Maka ulama sampaikan, barang siapa yang melakukan kebaikan maka dilipat gandakan pahalanya, dan barang siapa yang melakukan dosa dan kemaksiatan juga dilipat gandakan dosanya. Maka memulai bulan haram, karena kenapa disebut haram? Karena segala hal keburukan dan kemaksiatan diharamkan. Sehingga ketika sesuatu itu diharamkan keburukan, maka sesuatu itu menjadi suci. Baik itu Masjidil Haram, tanah haram, bulan haram. Maka karena ini adalah bulan suci, saya berharap bahwa ibu-ibu tidak memulai untuk memasuki bulan suci dengan melakukan keburukan, kemaksiatan, atau bahkan naudzubillah terjerumus ke dalam hal-hal kesyirikan sebagaimana mitos masyarakat yang ada di sekitar kita. Karena kita berada di Solo Raya yang masih sangat kental sekali dengan adat. Biasanya bulan Muharram itu identik dengan bulan keramat. Bulan Muharram itu sebutan lainnya adalah bulan suro, gitu ya. Sampai saking keramatnya ada film horor Malam Satu Suro, gitu ya. Jadi horor. Maka banyak sekali yang masih percaya dengan mitos bahwa bulan ini ketika kita melakukan pernikahan atau mungkin menikahkan anak akan terjadi hal-hal yang buruk. Bahkan pernikahannya bisa bercerai-berai. Maka ibu-ibu kalau masih percaya dengan mitos-mitos seperti ini, kalau kita menganggap sesuatu yang kita lakukan, percaya pada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat, maka disitulah kita sudah melakukan kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, akan hangus semua amalmu, tidak akan ada yang tersisa. Semuanya akan sia-sia karena syirik yang kemudian kita buka. Apalagi malam 1 Muharram itu tradisi di Solo Raya masih banyak sekali ibu-ibu yang pakai jilbab itu malam-malam nonton kirab, ngeliat kebo Kiai Slamet, bahkan naudzubillah dari berbagai macam daerah itu sampai rebutan TA1-nya. Dianggapnya bawa berkah gitu ya. Orang ketang sak dulit nek keduman ki ngungkuli etok emas sekilo. Wala'iyadzubillah. Nah, jadi saya tidak mau ibu-ibu sekedar kepo aja, sekedar pengen tahu, sekedar penasaran, walaupun enggak aku gak percaya, gor pengen delok. Kaya ngopo toh? Nah, itu kalau sudah urusan kemaksiatan atau kesyirikan, tidak untuk dicoba-coba. Perhatikan bagaimana hadis Rasulullah, man atakahinan, yang mendatangi dukun, belum percaya, gur teko bu, baru datang, itu tidak diterima sholatnya sampai 40 hari. Gimana kalau kemudian percaya? Kan gitu ya. Apalagi mau menikahkan anak, sudah ketakutan di bulan Muharram, golek wetone sek ngape kapan.
dicari tanggal lahirnya, dicocokkan ya. Saya tidak mau ibu-ibu yang sudah belajar, sudah ngaji ke sana kemari masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Maka ayo ibu yang sudah belajar harus bisa jadi pioner kebaikan. Justru buktikan ke masyarakat, aku arep mantu bulan suro. Nah, gitu ya. Jadi justru malah kalau mantu bulan Muharram, wah itu triple manfaat. Double bukan cuma double ya, triple itu berlipat-lipat. Mulai dari bulan baik, berarti segala kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Ibu mau pesen catering, akeh diskonan. Mau pesen gedung, banyak yang kosong, kan gitu ya. Nah, jadi justru malah triple untungnya. Maka di bulan suci ini perintahnya adalah memperbanyak amal soleh dan memperbanyak puasa, karena afdolus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan itu ya puasa Muharram. Tapi tetap puasanya yang harus ada tuntunannya. Jadi jangan ibu asal puasa, jangan asal ibadah dapat share WA malam 1 Muharram atau bulan Muharram tanggal tertentu, amalkan zikir ini 1000 kali, baca surat ini sekian ratus kali gitu ya. Kemudian puasa. Nah, puasanya yang ada tuntunannya hanya di hari kemarin, Tasu'a, Asyura tanggal 9, 10, 11. Boleh 9, 10, boleh 10, 11, boleh 9, 10, 11. Artinya kalau ibu kemudian tanggal 1 misalkan ya, Muharram puasa, di tanggal 1 secara khusus itu nggak ada. Tapi kalau misalkan ibu memang puasa, niatnya adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram dan memang ada harinya, misalkan Daud gitu ya, atau Ayamul Bid, atau Senin Kamis, boleh semuanya diambil. Daud iya, sekaligus Ayamul Bid, sekaligus Senin Kamis, sekaligus Tasu'a Asyura, boleh. Tapi bukan asal puasa yang tidak ada tanggalnya khusus, kemudian ibu puasakan di situ gara-gara dapat share misalkan di tanggal ini kalau puasa fadilahnya ini. Nah, itu nggak ada tuntunannya. Karena dalam beribadah itu kalau pengen diterima sama Allah, ya harus 2 syarat utama ini terpenuhi. Bagaimana yang pertama adalah harus ikhlas karena Allah, dan yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Dan puasa di tanggal 9 dan 10 itu sebenarnya adalah pertama dilakukan oleh orang Yahudi. Di tanggal 10 disebabkan mereka bersyukur karena Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari kalangan Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Sehingga wujud rasa syukur orang Yahudi di hari di mana Allah menolong mereka, mereka wujudkan dengan puasa. Dari sini kita paham berarti wujud syukur itu nambah taat, nambah ibadah, nambah baik. Itu ternyata tandanya kalau kita bersyukur sama Allah. Maka sampai ulama sampaikan, kalau kalian tidak bisa untuk mendekat kepada Allah dengan cara bersyukur atas nikmat dengan beribadah, maka Allah akan paksa kalian dan seret kalian untuk mendekat kepada Allah dengan diberi ujian dan musibah dalam hidup kalian. Berarti tujuannya Allah itu kan biar kita dekat. Nah, kalau kita dekat itu dengan ibadah, nek iso nganggo syukur nikmat, nek gak iso nganggo dikei ujian sing abot, kan gitu. Jadi sebenarnya ujian yang berat dalam kehidupan kita itu ada kaitan erat dengan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Karena tujuan Allah satu, menggugurkan dosa kita, biar kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Maka jangan buka bulan ini dengan kesyirikan, harusnya dengan memperbanyak syukur tadi, dengan banyak ibadah. Maka syirik itu sebenarnya bukan perkara cuma datang ke dukun atau percaya ramalan ya. Ibu percaya ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau madarat, maka disitulah ibu sudah berbuat syirik.
Contoh misalkan ibu pakai kalung kesehatan, aku nek nganggo kalung iki awakku penak. Tapi nek ra nganggo, ora karu-karuan awakku wis rasane. Ibu menyandarkan sehatnya ibu bergantung pada kalung ini, disitulah ibu sudah berbuat syirik. Ibu ketika sakit datang ke dokter, aku nek ra dokter iki ora mari. Kalau ke dokter lain bu habis berapa juta, tapi yo ndak sembuh-sembuh. Kalau ke dokter ini ora sah dikei obat, delok dokternya wae, wes langsung mari. Ada yang kemudian begitu ya, pokoknya lihat wajah dokternya itu dicekel wae lah, wes mari. Nah, hati-hati betul ya, menyandarkan kesembuhan terhadap sesuatu, terhadap seseorang, ya itu bagian dari kesyirikan. Apa nggak boleh kita berbuat? Boleh, tapi tetap menyandarkan yang memberikan kesembuhan Allah. Wasilahnya, perantaranya ya dokter, perantaranya ya pakai kalung kesehatan. Tapi jangan kemudian mempercayakan sepenuhnya nek orang neng kene, nek orang nganggo iki, ya itu sudah syirik kalau begitu. Ya, apalagi sekali lagi ini bulan Muharram ya, dilipat gandakan segalanya, baik keburukan atau kebaikan. Kalau di bulan Ramadan cuma sekedar kebaikan aja yang dilipat gandakan, tapi bulan Muharram itu semuanya ya. Hati-hati betul dalam menjaga lisan, menulis apa yang diketikkan ya. Ibu ketika ngetik nyindir koncone, tiba-tiba 10 menit kemudian dihapus, loh statusmu kok wes hilang. Target sudah membaca pesan saya. Lah ternyata nulis status gue nyindir kancane, sing disindir wes moco dibusak. Banyak yang seperti itu ya. Atau bahkan mungkin misalkan ini jamaah Kartini Masya Allah luar biasa, ternyata yang luar biasa banyak, kalau mau Ramadan makin banyak gitu ya. Jadi misalkan nih yang tidak, makanya sampai panitia bikin kartu ya, bikin pin, nah biar mendeteksi siapa yang memang rajin ngaji dan yang datangnya kalau ada maunya aja. Nah kadang nih misalkan kita biasa ngaji, tiba-tiba melihat teman yang nggak biasa ngaji kok mau Ramadan teko neng dindi enek, kita nggak komen, cuma matanya melerok gitu ya, nggak kemudian nyindir di status, cuman matanya di situ mengisyaratkan kayak sopo ora tau ngaji bareng THR-an bagi-bagi sembako teko. Ya maka Allah itu tahu, innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu mana pandangan mata yang khianat. Jadi jangankan ibu komen, jangankan ngetik gitu ya, ternyata mata kita pun juga bisa melakukan dosa. Dan itu kalau dilakukan di bulan suci, dilipat gandakan pula dosanya. Wala'iyadzubillah ya. Maka ibu bersyukur kepada Allah, Allah masih kasih kita nikmat sehat. Nikmat sehat itu kalau kita syukuri, sudah cukup dengan alhamdulillah saja, jangan ditambahi kalimat-kalimat yang bisa mengecilkan dari makna alhamdulillah itu. Ketika ibu, saya lihat memang usianya Masya Allah ya, di sini sudah lolita ya, lolos 50 tahun ya. Ini sudah lolita ini. Ketika misalkan ditanya, Bu, gimana sehat? Alhamdulillah, neng yos ngene kila sehate wong tua. Ibu kalau sudah bersyukur kepada Allah, jangan dikasih embel-embel di belakangnya. Yos ngene kila, aduh kok yo lu nggo kue tok sing neng isor. Anggere ngadeg, rekoso. Ya, jadi kalau sudah bersyukur kepada Allah, stop. Jangan dikasih kalimat yang akhirnya membuat kita jadi nggak bersyukur dengan keadaan. Makanya kalaupun kita dalam kondisi tidak nyaman, mungkin kesehatannya juga tidak sempurna, maka
yang terlontar dalam lisan cukup dengan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan, gitu ya. Jadi itu sebagai salah satu cara untuk kita bersyukur tapi tidak mengeluh, tapi kita juga tahu bahwa syukur ini tuh sebenarnya bagi kita tidak sempurna karena ada hal-hal yang kurang. Tapi ternyata ketidaksempurnaan itu justru bagi Allah sempurna untuk kita. Versi kita tidak sempurna sehatnya, bagi Allah itu sempurna. Karena Allah Maha tahu bagaimana keadaan yang memangnya pas buat kita hari ini. Ibu kalau kakinya sehat terus, laku leren-leren. Iya nggak, Bu? Apalagi musim liburan kayak begini. Bahkan banyak kajian-kajian diliburkan gara-gara anak sekolah libur, ibunya ngajinya juga libur. Akhirnya jadi nggak sempat ngaji. Ayo ngaji raiso, aku diajak melaku-melaku, anakku, putuku, grup pengajian yang lain, ada grup ini, grup itu, gitu ya. Kata Allah, ini kalau sehat malah melaku, leren-leren malah raiso ngaji. Tak keiloro wae lah sikile, gitu ya. Allah tahu kalau kakinya sakit, datangnya bisa cuma satu tempat pengajian yang dekat, barngono ya boleh, kan gitu. Habis itu pulang istirahat. Karena kalau ibu sehat nih, habis ini ayo awak dewe nyoto, gitu ya. Nanti habis ketika nyoto ada aja yang dikomentarin. Harusnya tuh mungkin 15 menit selesai, makannya jadi 1 jam. Pertama cuma ngomongin temennya, lama-lama ngomongin ustadznya, ya. Malah jadi riba. Makanya sama Allah dikasih sakit aja ini ya. Biar habis pengajian langsung pulang. Ya. Karena badannya sudah tidak seperti dulu. Kondisinya udah nggak bisa lagi ke banyak tempat, anggerin jujuk, wes rampung, mulai wes gitu ya. Nah berarti kan keadaan yang kadang versi kita nggak baik itu versi Allah yang terbaik. Makanya kalimatnya ala kulli hal itu atas setiap keadaan. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita harus dalam kondisi bersyukur ya. Maka hari ini insya Allah saya melanjutkan kembali pembahasan Selasa kelima beberapa bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ya, karena saya ya ibu-ibu harap maklum, anak saya 5, masih kecil-kecil semuanya, dan saya tidak punya pembantu juga. Jadi kalau jam 7 itu terlalu pagi buat saya yang harus menyiapkan sarapan, ngantar sekolah dan lain sebagainya lah sendiri ya. Jadi yang tadinya saya di sini sebulan 2 kali, saya nego jadi sebulan sekali, saya nego jadi 3 bulan sekali. Saya di sini insya Allah Selasa kelima saja. Baik, berkah di sisa usia. Barokah itu adalah yuzidukum fit ta'ah, apa yang menambah dalam ketaatan itu namanya barokah. Jadi usia yang barokah itu bukan usia yang panjang, karena sebenarnya usia itu ada usia hakiki, ada usia amal. Ibu usia hakiki boleh cuma 60 tahun, 70 tahun, karena memang Rasulullah sabdakan inna a'mara ummati baina sitin wa sab'in, kan gitu ya. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Sama Rasul itu sudah dikasih ancer-ancer kita. Berarti kalau ibu hari ini sudah di atas 70 tahun, ibu udah dikasih bonus sama Allah. Yang namanya bonus itu yang nggak banyak. Ibu arep tok tambahan kok jalur full yo gak ono. Yang namanya tambahan itu ya cuma maknyuk gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada orang yang sama Allah itu dikasih kematian mendadak, itu nggak ada, Bu. Sama Allah tuh sebenarnya semua sudah dikasih tanda-tanda dulu. Jadi ada namanya delegasi malaikat maut gitu ya. Jadi delegasi malaikat maut itu bukan terus, oh orang kalau mau meninggal 40 hari tahu loh kalau dia mau meninggal. Maaf Bu, kalau orang mau meninggal tahu 40 hari bakalan meninggal, oh dia wes ra doyan mangan kuwi. Iya enggak? Iya,
karena kan aku 40 dino menewas arep mati, aku tak poso wae, kan begitu. Jadi jangan terus kemudian merasa bahwa oh kemarin pantesan, kemarin itu kok pengen soto, pengen soto terakhir. Loh Bu, kalau tahu mau mati enggak minta soto. Tobat terus, kan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya delegasi malaikat maut itu diantaranya Bu, usia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun itu lonceng kematian pertama itu sudah bunyi Bu. Cuman Ibu nggak kerasa gitu ya. Makanya tuh kita jadikan panduan untuk sisa usia itu di surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Itu Nabi Sulaiman wa balagha arba'ana, dan ketika sudah mencapai usia 40 tahun. Maka usia 40 tahun itu sudah mendekati garis ajal karena lonceng pertama kematian sudah dibunyikan. 40 tahun lonceng pertama bunyi tweng gitu ya. Nanti 50 tahun 2 kali loncengnya bunyi. 60 tahun 3 kali, dan kata Rasulullah tidak banyak yang bisa melewati lonceng keempat. Berarti lolos dari 70 itu tidak banyak. Maka di ayat ini dijadikan panduan untuk kemudian usia sudah di atas 40 tahun, karena usia 40 tahun itu ternyata jadi patokan untuk watak dan karakter terbentuk yang sampai dibawa sampai dengan akhir hayat itu terbentuknya di usia 40 tahun, tergantung apa yang Ibu lakukan. Makanya ulama sampaikan, barang siapa yang punya kebaikan, dan kebaikan itu atau kebiasaan baik ya, tidak berhenti di usia 40, atau dia punya kebiasaan buruk dan tidak berhenti di usia 40, itu yang akan dibawa menjadi karakter dalam hidup, yang akan dibawa sampai kematian. Itu tergantung di usia 40-nya dia sudah berubah atau belum. Maka Ibu jangan heran kalau hari ini ada orang yang sudah sepuh, kadang sudah nggak bisa ngapa-ngapa, tapi masih nggak mau sholat. Ibaratnya tuh kita, ya Allah, wes tuwek garek mak teksep. Apa itu mak teksep? Maksudnya sebentar lagi tuh ibaratnya wes, ya Allah, badan juga cuma tinggal kulit sama tulang. Konsolat kok ya uangel gitu ya. Ada nggak Bu orang yang begitu? Ada. Kita mau jadi suaminya, mau istrinya, anaknya, mantunya, nasihatin Pak, ayo toh Pak, sholat. Ya tetap nggak mau. Kenapa? Sudah jadi karakter. Jadi sudah sulit untuk berubah. Maka kalau misalkan Ibu kepengen, karena seseorang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaan, kalau kepengen diwafatkan dalam keadaan baik, dan sampai di usia 40 ini Ibu belum punya kebiasaan baik, maka Ibu harus paksakan. Benar-benar memaksakannya itu lebih dahsyat daripada yang usia belum 40 tahun. Jadi jangan terus ngerasa, timbangnya aku sedekah sayuto terpaksa, mending aku 2000 neng ikhlas. Wah, ya jangan begitu. Jadi Ibu kalau misalkan memang mau sedekah 1 juta dipaksa, terpaksa, nggak apa-apa, terpaksa aja dulu. Jadi jangan terus ibaratnya, daripada lo nanti amalku tertolak karena aku tidak ikhlas. Karena yang namanya niat itu sama Allah boleh untuk kita rubah meskipun amal itu sudah selesai kita lakukan. Dulu mungkin kita nggak ngerti ilmunya, ketika ibadah itu tidak boleh untuk meniatkan dunia. Sehingga hari ini misalkan Ibu dalam kondisi punya anak yang belum nikah, usia mungkin sudah 40, kepikiran, ya Allah amal opo yo dan anakku cepet ketok jodoh misalkan ya. Puasa aja, niatin anaknya enteng jodoh. Lah puasa yang diniatkan anak enteng jodoh, yaitu syirik. Karena sudah meniatkan bukan karena Allah. Ibu ketika hari ini dapat amalan bulan Muharram, amalkan, baca Al-Ikhlas 313 kali, zikir tahlil 1000 kali gitu ya. Bahkan ada puasa itu 40 hari tanpa putus.
Kalau pengen hajatnya terkabul, ibu lakukan ya puasa, ya zikir, ya sedekah. Tapi kalau sudah niatnya adalah biar hajatnya terkabul, biar begini, biar begini, di situ ibu sudah berbuat kesyirikan. Ibu bayangin, Islam itu Allah sudah sampaikan ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Ini dijadikan pegangan. Semua yang menyulitkan diri kita dari segi ibadah itu pasti bersumber dari Islam. Ibu suruh baca Al-Ikhlas 313 kali. Ibu bayangin aja pakai logika. Kalau peng 5 masih bisa kul huwallahu ahad, masih bisa cetok. Lah nek wis peng 100 wis garek kul tinggal begitu. Apalagi ada zikir yang harus dilakukan, nggak boleh putus, nggak boleh batal. Kalau batal suruh ulang dari awal. Jadi dalam beribadah itu bukan cuma ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Mau seikhlas apapun ibu, kalau ternyata Rasul tidak mengajarkan, ya akan tertolak. Ataupun ibu puasanya sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi niatnya bukan karena Allah. Puasa apa toh iki Jumat, iki pas wetone anakku. Dan anakku sehat, misalkan begitu ya. Ya berarti puasanya bukan karena Allah, karena biar anaknya sehat, biar anaknya hari ini ujian terus dilancarkan ujiannya. Nah, itu sudah berbuat kesyirikan. Nah, maka memang dalam masalah beribadah itu kalau kita pengen menjadi sebuah karakter dan watak, memaksakan diri bu awalnya. Dan kalau udah usia di atas 40, maka ibu juga harus memaksakannya itu jauh lebih dahsyat daripada yang belum usia 40 ya. Maka di surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ini dijadikan sebagai panduan, di mana Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nah, dari sini hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, qala, ini zikir atau doa yang sangat bagus sekali untuk ibu amalkan. Tapi saya nggak pengen ibu cuma ngamalin doa tanpa tahu isinya, karena sebenarnya yang paling dari doa itu ibu paham apa yang diucapkan. Dan sekedar aku njaluk dongo diri pakai bahasa Arab, iki artinya apa mbuh ya pokoknya apik wae sini. Enggak, jangan begitu. Ibu lebih baik kalau misalkan memang tidak bisa bahasa Arab doanya, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan apa yang ibu hajatkan ya. Maka yang pertama ini yang kemudian kita terapkan ya, doanya dan juga amalnya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi usia 40 tahun itu adalah fase penting untuk kembali kepada Allah. Ayat ini menyebutkan secara khusus tadi wa balagha 40 sana. Maka para ulama itu menjelaskan memang di usia 40 tahun masa seseorang sudah sempurna kematangan akalnya. Makanya Rasulullah juga diutus menjadi rasul di usia 40. Pada usia ini harusnya seseorang itu semakin sadar kalau perjalanan hidupnya sudah banyak yang sudah dilalui dan sedikit yang tersisa. Harusnya sadar. Berkata tentang ayat ini bahwa Allah menyebut usia 40 tahun bukan sekedar bertambah angka, tapi panggilan untuk satu, memperbanyak syukur, gitu ya. Perintahnya adalah perbanyak syukur. Ojo kakean gresula. Kalau misalkan mungkin anaknya kadang pengennya ngasih ke orang tua walaupun tidak mewah, walaupun mungkin orang tua kadang nggak suka dengan pemberian anak, yo ojo dipaidu. Kok ngene tole, buku ra seneng, malah.
Ini yang kemudian banyak saya dapati sebenarnya. Ini tuh saya mengamati orang-orang gitu ya. Ibu, standar dunia kita hari ini itu standar dunia. Yang disebut orang sukses itu ya sing duwe mobil, omahe magrong-magrong gitu ya. Jalan-jalan bisa ke tempat yang mungkin sekarang viral dan lain sebagainya. Akhirnya ketika hari ini kita melihat ke dunia media sosial yang dijadikan tolak ukur, itu justru menjadikan kita tidak banyak bersyukur. Kae lo, anake ibu kae, wah ya Allah senenge ya dadi mboke. Kalau setiap dari luar negeri, mboke ditukokke tas, tukokke ibu, gitu ya. Jadi kadang membandingkan apa yang dirasakan dari anaknya orang lain dengan anak kita. Standar cantik hari ini, yang putih, yang tinggi, yang langsing, yang glowing, yang mancung kan gitu ya. Akhirnya saat kita ngaca dan ternyata kita tidak sesuai dengan standar cantik, akhirnya malah tidak bersyukur. Wong-wong kae kok iso yo. Putih, dhuwur, langsing, mancung, laku, wis ireng, cendek, elek, urep sisan, wah ya. Malah jadi tidak bersyukur. Padahal kalau kita mau bedah satu-satu ya, ternyata apa yang hari ini kita keluhkan itu bagian dari sesuatu yang orang lain inginkan. Ibu yang hari ini ngaji sambil jalannya pelan-pelan, yang duduknya mungkin di bawah itu sudah selonjoran, yang nanti ketika berdiri yang golek gocean gitu ya, itu sebenarnya yang ibu keluhkan hari ini keadaan seperti itu bagian dari kehidupan yang diinginkan oleh orang lain, yang mungkin mereka nggak bisa untuk bangun dari tempat tidurnya. Mereka ketika dengar ya Allah ada kajian di sini, jane ya deket dari rumah, neng ya Allah aku tangi we gak iso. Ora ketang aku iso mlaku, ora ketang timik-timik, pengene jane nek iso yo mangkat. Berarti jalan timik-timiknya ibu itu diinginkan oleh orang lain, kan begitu. Ibu yang punya banyak anak misalkan ya, cucunya ya sak daya saking kakek. Karena anaknya banyak, cucunya sak daya. Mama saya kan anaknya 8. Sekarang cucunya baru 25 apa berapa mama saya tuh. Saya sampai nggak apal ya, pokoknya di atas 20 aja. Nah itu kalau sudah di rumah itu kan ya berantakin sana, lari main bola di dalam rumah, sing kena iki, sing nangis, sing iki. Artinya kadang kita ngerasa ya Allah, omah kok gak tahu resik gitu ya, rumah gak pernah bersih, pengen tidur keganggu, wes main di sana gitu ya. Karena kita mengeluhkan yang yakin kan hari ini orang lain pengen loh jadi kita, yang mereka anaknya cuma 1, yang kadang 1 aja belum punya cucu, mereka lihat rumah kita berantakan malah seneng, ya Allah senenge ya iso ngumpul kabeh ke iki gitu. Nah jadi coba diolah semua yang ada dalam kehidupan kita. Kalau mau kita bedah, ada sarana untuk yang bisa kita syukuri. Maka sebenarnya Bu, semakin banyak bersyukur itu, keinginan dunia kita jadi lebih sederhana kok. Maka ibu kalau kemudian pandangannya adalah standar dunia, ibu jadi nggak banyak bersyukur. Kurang iki, aku raiso ngene, orang duwe iki. Selalu begitu, itu tandanya ibu kurang bersyukur. Tapi ketika ibu mensyukuri hidup, ya Allah, wes gak apa-apa lah, aku lemu, aku elek, aku pesek, sing penting
aku sehat, kan gitu. Karena ternyata sehat itu ya mahal kan, begitu ya Bu ya. Kita melihat mungkin usia bahkan di bawah kita, tapi ada yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Lo ibu loh, alhamdulillah masih bisa ngaji kesana kemari, masih bisa kumpul dengan teman-teman yang solihah, masih bisa komunikasi dengan anak cucu walaupun jauh gitu ya. Nah, jadi perbanyak syukurnya. Kemudian ya doanya tadi, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Maka ini menariknya Bu, ternyata semakin seseorang dewasa, doa pertamanya itu bukan minta dunia. Jadi bukan ya Allah tambah berikanlah aku rezeki yang halal barokah banyak. Ya sudah, tidak lagi minta dunia, tapi minta untuk banyak bersyukur. Karena semakin sadar usia berjalan, seseorang akan melihat ternyata sehat itu nikmat, keluarga itu nikmat, kesempatan buat ibadah itu nikmat, waktu yang tersisa itu nikmat. Nah, harusnya begitu. Ya, ini yang pertama ya, wa an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kalau misalkan masih punya orang tua, syukur kita kepada Allah itu salah satunya dibuktikan dengan kita bersyukur sama orang tua. Kalau masih ada, kalau sudah tidak ada, cara bersyukur kepada orang tua adalah dengan jadi soleh, jadi solihah. Kenapa? Karena setiap diri kita yang menjadi solih-solihah itu secara otomatis akan jadi amal jariah untuk orang tuanya. Meskipun tidak secara langsung ibu meniatkan amal ibadah untuk orang tua, tapi secara otomatis apa yang ibu lakukan dari kebaikan itu pahalanya ngalir Bu. Makanya investasi terbesar kita itu punya anak soleh. Dan menariknya ya, dalam masalah anak soleh yang bisa menjadi amal jariah untuk orang tuanya, itu tidak terpaku pada anak kandung saja, tapi semua yang kita lakukan untuk menjadikan seseorang ini soleh, mau ngangkat anak, mau biayain anak gitu ya, atau kita jadi guru, mendidiknya dengan ilmu sampai anak-anak ini jadi soleh-solehah, maka setiap apapun yang mereka lakukan, doa yang mereka panjatkan itu secara otomatis mengalir kepada orang yang sudah memberikan sumbangsih apapun terhadap orang yang dijadikan soleh ini. Makanya menariknya di doa itu Rabbighfirli wali walidayya gitu ya. Jadi kalimat ini juga menggunakan walidayya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Walidayya itu turunannya dari kata walidun dan walidatun. Walidun adalah ayah, walidatun ibu. Walidayya artinya kedua orang tua atau ayah ibu. Tapi akan berbeda ibu dengan abi dan umi. Abun itu artinya ayah juga, umun artinya ibu. Kalau abun umun, orang tua dari abun umum namanya abawaya. Kalau walidun dan walidatun namanya walidayya. Bedanya apa? Kalau abun dan umun itu sebutan untuk orang tua secara biologis, genetik, yang memang sebutannya apa? Abi berarti bapak kandung. Umi ya memang ibu secara yang melahirkan, itu sebutannya abi umi. Tapi walidun dan walidatun orang tua, tapi yang tidak secara otomatis melahirkan atau secara kandung. Jadi semua orang yang menjadikan anak ini soleh-soleh namanya adalah walidayya. Maka di doa ini ternyata menariknya Allah memberikan amal jariah bukan untuk abawaya, bukan untuk bapak ibu kandung. Karena bisa jadi ada bapak ibu kandung tapi membuang kan gitu ya, yang merawat orang lain, yang mendidik orang lain. Maka kesian kalau sekedar terbatas pada abi umi. Terus anak ini jadi soleh padahal itu sumbangsi dari orang lain. Maka Allah katakan walidayya. Dan cara kita untuk membalas kebaikan orang yang sudah mendidik kita sampai dengan hari ini,
itu dengan mensolihkan diri kita. Karena dengan kita solih, ibu tidak usah atau tidak perlu secara langsung, ya Allah aku sedekah Jumat 50 box, 20 box buat aku, 30 box buat orang tuaku. Ibu kalau soleh-soleha, tidak langsung meniatkan, secara otomatis pahalanya sampai untuk mereka. Jadi ibu ngaji hari ini, bapak saya sudah nggak ada, Ustadz Wahyudin Allah yarham, sudah nggak ada. Tapi karena beliau ayah saya yang membiayai, yang menafkahi dan lain sebagainya, maka hari ini saya kajian di sini, kajian di mana-mana, secara otomatis bapak saya dapat amal jariah dari saya. Maka itu investasi akhirat kita, Bu. Ya, begitu juga ketika kita bersyukur kepada Allah, bagaimana sikap kita orang tua kita meskipun sudah meninggal. Karena boleh secara langsung ibu misalkan membadalkan haji, membadalkan umroh boleh, atau misalkan bersedekah atas nama orang tua juga sampai. Tapi kalaupun tidak secara langsung diniatkan, tapi ibu soleh-soleha, semua yang ibu lakukan dari kebaikan itu kembali kepada orang-orang yang sudah mendidik kita. Maka itu tandanya kita bersyukur kepada Allah, ya. Selain bagaimana kita mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, saya nggak bilang beri sih, Allah titipkan ke kita. Karena kita itu kadang kalau sudah merasa sama Allah dikasih, diberi nikmat, kita ada rasa memiliki. Ketika seseorang itu ada rasa memiliki, Allah ambil apa yang sebenarnya cuma dititipkan, dia akhirnya jadi kecewa dan marah sama Allah. Dia sudah misalkan cari nafkah dari kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ternyata ketipu sama orang misalkan. Ya Allah, salahku neng dito, ngene. Banyak orang yang hari ini kecewanya sama makhluk, kecewanya sama manusia, tapi yang ditinggalkan Allahnya, iya enggak? Iya. Putus cinta, lo kecewanya sama manusia loh, tapi yang ditinggalkan Allahnya, akhirnya murtad, kan begitu ya. Ketika Allah titipkan dia anak, ketika anaknya kemudian Allah ambil di usia masih kecil, padahal mungkin perjuangan untuk mencari dapat anak itu ya rekoso, akhirnya begitu anaknya meninggal diambil sama Allah, dia akhirnya jadi berbalik, gak mau lagi nyembah Allah, kecewa, marah, banyak yang begitu, kecewanya sama makhluk yang ditinggalkan Allahnya. Makanya saya bilang, ibu jangan punya rasa memiliki, Allah sekedar titip, ya, nek titip itu ya nggak selamanya. Ibu kayak misalkan di tukang parkir ratusan motor ini kan mereka nggak ada yang merasa memiliki motor-motor ini kan. Jadi ketika ibu misalkan pulang tukang parkir, nggih Bu, atau sapos kan begitu, dia nggak sedih, kan nggak begitu. Apalagi ada yang parkir mobil, yo kok pajeruku hilang, kan nggak begitu. Karena tahu motor, mobil itu cuma titipan. Saatnya yang punya ngambil, ya sudah, dia ikhlas. Jadi ibu tuh dalam hidup dengan semua yang Allah titipkan, ya kayak tukang parkir itu tadi, ada batas waktunya. Maka ibu dengan dititipi sama Allah, ya Allah berharap dikembalikan ya dalam keadaan baik. Karena kan ibu dititipi awal dalam keadaan baik, toh. Ibu diciptakan dalam keadaan baik, ya. Kita tuh sebenarnya jadi orang Islam tuh enak banget loh, Bu. Sudah Allah ciptakan. Kemudian rezekinya sama Allah sudah dijamin. Lan yamuta ahadun hatta yastawfiya rizqaha. Tidak akan diwafatkan seseorang sampai tuntas semua rizkinya. Berarti ibu tidak perlu khawatir, selama ibu masih hidup rezekinya masih tetap ada. Itu harus dipegang. Maka kita diciptakan, dikasih rezeki sampai dengan kematian tidak akan dikurangi. Ibu dikasih panduan, ini loh panduannya Quran dan Sunnah, ikuti aja. Dikasih orang yang nunjukin kita jalan, Rasulullah, wes jalan aja sesuai dengan relnya, tuntunan yang wes mati husnul khotimah masuk surga. Lah ora penak. Kan sebenarnya begitu. Tapi ya kadang kita balelo sithik gitu ya.
kesana kemari. Nah ya, jadi ayo bismillah, kita ini semua dikasih modal sama Allah, nikmat-nikmat ini dititipkan itu kita cuma diminta bersyukur. Bersyukur itu nambah ibadah, nambah baik, nambah taat. Nek nggak bisa dengan nikmat Allah bersyukur dengan nambah taat, ya dikasih ujian biar kita kembali kepada Allah dan digugurkan dosa-dosa lewat ujian itu. Ini konsepnya ya. Maka pertama tadi memperbanyak syukur nikmat, yang kedua adalah wa an a'mala shalihan tardah, dan agar aku dapat mengerjakan amal soleh yang engkau ridhai. Jadi Allah itu sebenarnya tidak minta kita melakukan banyak amal, Bu. Allah katakan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kalian. Allah menciptakan kehidupan, kematian untuk menguji kalian. Mana di antara kalian yang amalnya terbaik, ahsan, bukan aktsaru amala. Bukan mana di antara kalian yang amalnya terbanyak, amal terbaik. Jadi kita baik-baikan amal. Ibu nggak usah semua amalnya pengennya dikebut. Mumpung Muharram aku puasa, sedekah, ini nih. Berampung wes. Ada, Bu. Saya sampaikan gini, Allah itu berikan pintu surga itu jumlahnya ada 8. 8 ini semuanya dibangun dengan amal soleh. Ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu berbakti. Memang 8-8-nya ini dari amal soleh yang bisa kita lakukan di dunia. Maka saya sampaikan, setiap orang itu punya potensi amal masing-masing. Setiap dari diri kita, potensi amalnya bisa jadi berbeda dengan yang lain. Ibu nggak usah iri dengan pencapaian orang, kok uang isong ini. Lebih baik ibu lihat ke dalam diri ibu, yang bisa ibu maksimalkan, itu potensi amalnya apa. Ada orang yang gampangnya puasa, kan gitu ya. Jadi dia mau kondangan kek, mau nggak sahur kek, biasa poso ya poso. Bahkan pengajian kayak gini dikasih snack ya dia tidak tertarik gitu ya. Wes biasa poso gitu. Ada orang yang ketika puasa itu, ya Allah, aku ki wes sahur wareg, terus pengajian PKE. Bar pengajian kok diajak nyoto rayo. Aku jane poso ya. Diajak nyoto aja galau dia. Antara melanjutkan puasa atau membatalkan, sampai tanya sama saya, Ustazah saya lagi puasa sunnah tapi diajak makan sama teman saya, gimana ya Ustazah, saya batalkan apa tetap puasa? Saya bilang, ya monggo ibu, kalau puasa sunnah itu diberikan fleksibilitas, silakan ibu monggo kerso, mau batalkan boleh, insya Allah juga sudah dapat pahala puasa sunnah karena niatnya. Ibu niatnya nyenengin temen karena diajak temen makan, ibu mau ibu menyenangkan hatinya juga dapat pahala. Monggo ibu kalau mau berbuka boleh, nggak berbuka juga boleh. Ya tapi saya jane ya pengennya puasa. Ya sudah, nggak usah buka. Nah kadang ibu-ibu mah begitu. Nanya udah tahu jawabannya, meminta apa ya, penguatan, minta takkid gitu ya. Sudah dikasih saran jeknya ya sisan. Ya rasa takut Bu nek ngono. Kalau ternyata jawabannya berbeda dengan apa yang diharapkan ya nggak usah bertanya, kan begitu ya. Nah jadi ada mungkin orang yang sulit untuk berpuasa tapi dia kenceng di sebelah. Mungkin yang sedekah salah sing nyemplungke 10.000 dadi 100.000 wae dipikir wae kan gitu. Kok iso nih mau salah sing nyemplungke, karena ada tuh di kajian sana bukan kajian sini. Mungkin ibu-ibunya salah nyemplungin 100.000 padahal niatnya 10.000. Setelah selesai dia datang ke panitia, saya minta jujul. Ya ada yang kayak begitu Bu, jaluk dijujuli itu ya ada, sedekahnya jujul gitu ya. Atau kalau misalkan malu, masa aku jaluk jujul, ya wes kuwi dipijep tak jamak wae lah. 100.000 tak jamak gue 10 dino. Nah ya, karena setiap hari cari 10.000. Jadi besok pas pengajian rasanya nyemplungke wes ndek ya gitu ya, karena dijamak untuk 10 hari. Nah, jadi setiap orang punya potensi amal masing-masing. Ibu kenali diri ibu. Ibu mudahnya di apa?
Ibu mudahnya dikir ya, karena memang dikir itu amalan yang paling gampang untuk dilakukan perempuan. Orang kaya potensi amalnya ya sedekah, orang miskin ya potensi amalnya puasa gitu ya. Wanita potensinya dikir. Kenapa? Setiap hari perempuan sama laki itu mengeluarkan kalimat itu beda, Bu. Kalau laki-laki itu minimal 5.000 sampai 7.000 kata per hari harus ngomong. Nek perempuan minimal 20.000 kata. Jadi kalau 20.000 itu belum keluar dalam sehari, ibu ada aja yang dikomentarin. Belok wong iki seragam panitia, wede ijo-ijo ketok sekolah, ada komentar ya. Nanti ngeliat statusnya orang komentar. Nah, kenapa 20.000-nya belum keluar? Akhirnya kalau nggak dikeluarkan, yang di rumah akhirnya marah-marah, ngomel-ngomel gitu ya. Dibilang ibu cerewet, ibu seneng aneh, gitu. Itu untuk mengeluarkan 20.000 le. Ini belum metu gitu ya. Makanya sama ulama kemudian disampaikan potensi amalnya perempuan itu zikir karena hobinya ngomong. Daripada ngomongnya malah nggak jadi ibadah, lebih baik dirubah jadi pahala. Ketika masa Allah gitu ya, ketika nyapu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ketika naik motor misalkan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Jadi itu bisa untuk kita maksimalkan ya, bukan hanya banyak amal tapi memikirkan bagaimana amalnya berkualitas, amalnya diterima sama Allah. Pastikan amal diterima Allah harus ada dua syarat ini, harus ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan Rasul ya. Sebab bisa jadi banyak beramal tapi nggak ikhlas atau nggak sesuai dengan tuntunan. Maka orang yang ingin husnul khotimah, berkah usianya, dia selalu tanya ketika melakukan sesuatu, Allah ridho nggak ya sama aku gitu. Allah ridho nggak ya sama amal yang aku lakukan. Jadi sekarang tolak ukurnya bukan orang lain seneng, tapi Allah yang seneng ya. Jadi kalaupun hari ini kita melakukan kebaikan, ternyata kebaikan kita tidak dibalas sama orang lain, ya sudah. Yang penting Allah bales, kan begitu ya. Kalau nggak dapat di dunia, ya nanti di akhirat dapatnya gitu. Jadi sekarang lebih, ketika misalkan kita sudah berbuat baik sama orang lain, ternyata malah orang lain itu sudah ditulung malah mentong gitu ya. Banyak yang begitu. Weso dateng-dateng minta utangan sampai nangis-nangis. Sekarang kita butuh nagih utang, galaan timbangnya awak dewe. Gitu ya. Sekarang banyak hal-hal yang kadang tuh kita niatnya baik, caranya baik, ternyata balasan orang lain ke kita tidak baik. Tapi kalau sudah kemudian kita niatkan untuk Allah, ya, kata ulama adalah ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu sebuah tujuan yang nggak bisa tercapai. Ibu melakukan sesuatu, niatnya buat nyenengin orang lain, pasti ujung-ujungnya kecewa, Bu. Pasti. Wes tak jaga benen. Nah, itu karena ibu berharapnya sama makhluk. Jangankanlah Bu, kita sama orang lain ya, kita kadang sama orang tua kita sendiri, sama anak kita sendiri. Kalau mau ditelusuri banyak kecewanya. Kalau kita mengharapnya kita punya anak, aku wes karo anakku ya ora kurang-kurang, putuku tak jagake. Misalkan anaknya kerja, akhirnya ibunya atau misalkan kita, ibu kok nggak pernah kelihatan ngaji? Iya, saya sekarang MC ngomong cucu, nah, ya MC ya, jadi MC karena orang tuanya kerja, neneknya yang ngomong cucunya. Ternyata mungkin dari sikap orang tua diharapkan ke anak menantunya bakalan begini-begini, ternyata tidak sesuai. Itu kalau kemudian kita niatnya nggak cari ridho Allah, wah berat Bu perjalanannya. Karena kita punya ekspektasi, kita punya harapan. Nek aku sudah begini, harusnya yo anakku ngene, mantuku ngene, kan begitu. Tapi kalau kemudian kita cari ridhonya Allah, makanya tadi ulama sampaikan, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, cari senengnya orang, itu sebuah tujuan yang nggak akan pernah bisa tercapai. Kita melakukan sesuatu, biar mamaku seneng, biar anakku seneng, ada aja
mereka mungkin menyakiti hati, mengecewakan kita. Jadi tolak ukurnya jangan buat nyenengin orang, karena kita pasti kecewa. Waridallahi ghayatun la tutrak, dan cari ridhonya Allah itu sebuah tujuan yang nggak boleh untuk kita tinggalkan. Jadi wes pokoknya sekarang cari ridhonya Allah, yang penting Gusti Allah senang, wes gitu dulu. Fatruk ma la tudrak, maka tinggalkan apa-apa yang nggak bisa kita raih, nggak bisa kita kejar. Fadrok ma la tutrak, maka tinggalkan, maka kejar apa-apa yang nggak boleh kita tinggalkan. Tinggalkan apa yang nggak bisa kita kejar, kejar apa yang nggak boleh kita tinggalkan, gitu ya. Yang nggak boleh kita tinggalkan, cari ridhonya Allah, kejar ridhonya Allah. Yang nggak bisa terkejar, cari ridhonya manusia, tinggalin cari ridhonya manusia. Karena puncak tertinggi itu ketika seseorang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, itu tolak ukurnya adalah radiyatan marbiyah. Allah ridho, kita ridho. Kadang kita sebagai anak ngurus orang tuanya angel di seratenane, ya Allah buku ki angel banget seratenane, wis tak kei iki njaluk iki ini ya sudah. Itu tujuan kita bukan nyari senengnya ibu, cari senengnya Allah. Wis enggak apa-apa kita hari ini kadang harus merasa terdolimi, tersakiti, usaha kita tidak dibalas juga dengan baik, enggak apa-apa, memang dunia itu darul balak kok, dunia itu memang tempatnya ujian kok. Kalau ibu nyari bahagia terus, nyari apa yang ibu harapkan kok terkabul semua, ya maaf ibu salah alamat kalau nyarinya di dunia. Ya, jadi perjalanan kita cuma ringkas kok Bu, 60-70 enggak lama. Wong ibu aja kalau ketemu teman SMP kan rasanya kayak ya Allah, ketok lagi ndek ini yo. Awak dhewe nganggo seragam putih biru, padahal ibu sudah punya cucu. Tapi ketemu teman SMP wis koyo balik SMP kan gitu ya, ketawa cekakaan apa umur, itu kan berarti ternyata puluhan tahun itu kan terasa singkat. Berarti 60-70, ibu sekarang sudah di usia berapa coba? Kan sudah 60, dan bentar lagi perjalanannya sampai Bu. Kan kita itu sebenarnya perjalanan menuju Allah kan gitu ya. Kita tuh semua lagi safar Bu, safar menuju Allah. Jadi kalau ibu sudah di atas 60, ya berarti perjalanannya bentar lagi sampai. Kita ketemu di sana ya Bu ya, insya Allah ya. Nah, tapi kalau tidak husnul khotimah, tidak kemudian kita hari ini memaksakan diri untuk melakukan amal kebaikan, maaf, di alam barzah kita sudah terpisah ya. Makanya husnul khatimah itu tidak untuk diri sendiri, tapi kita juga memikirkan keturunan. Di permintaan selanjutnya, doa yang kemudian diringkas ya di dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ini, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah anak keturunanku. Orang dekat dengan akhirat akan berpikir, apa ya yang aku tinggalkan setelah aku nanti pergi? Bukan cuma harta, tapi anak yang kenal Allah, ilmu yang bermanfaat, amal yang terus mengalir gitu ya. Wa aslih fi dzurriyyati, berarti kita diminta untuk memperbaiki anak keturunan kita. Karena tadi, kalau keturunan kita solih, itu investasi kita yang tidak akan pernah terputus. Bagaimana kemudian wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki anak keturunanku. Hari ini ketika kemudian kita melihat anak-anak kita tumbuh tidak seperti masa kita dulu. Ya. Hari ini kalau kita ngelihat anak-anak zaman sekarang, apalagi sekarang bahasanya gen apa sih, Gen Z gitu ya. Mereka dengan media sosial dan lain sebagainya, saya tuh cuma khawatir kalau misalkan yang ngaji hari ini cuma piai-piai seumur 60, 70, anak mudanya nongkrong di kafe, pesen kopi saatnya 5 jam kan gitu ya, karena numpang wifi gratis, berselancar di media sosial. Saya khawatir Bu, kalau kita tidak bisa mendidik generasi kita jadi generasi yang solih-solihah, maaf ya, jangankan mereka doain kita, doain buat diri mereka sendiri aja nggak terkabul loh Bu.
Gimana mau mengangkat tangannya untuk mendoakan Robbil firli wali walidaya itu sampai berbusa mulutnya? Kalau mereka tidak soleh, tidak akan sampai ke kita. Karena yang menjadi syarat utama doa itu sampai adalah soleh. Waladun solihun yada'ulahu, anak soleh yang mendoakan. Jadi harus ada syarat utamanya tuh soleh. Nek nggak soleh nggak sampai Bu doanya. Hari ini Bu, orang tuh rame di kolom komentar sekedar misalkan ada tampilan orang tua yang sudah sepuh gitu ya, terus nanti captionnya, yuk yang pengen orang tuanya masuk surga drop komen di sini atau like postingan ini. Emangnya ada syarat masuk surga tergantung seberapa banyak kamu nge-like postingan tentang ibu? Enggak ada. Tapi sekarang begitu, orang hanya sekedar nge-like postingan, komen di status gitu ya, ya Allah masukkanlah ibuku ke surgamu, ya Allah ampunilah dosa ibuku, ya Allah kumpulkanlah ibuku bersama dengan para nabimu dan gitu. Tapi doanya cuma di medsos. Tapi di waktu-waktu mustajab mereka tidak mengangkat tangannya dan tidak mensolihkan dirinya. Itu ibu, maaf, jangankan di surga, di alam barzah sudah kepisah. Karena yang bisa menyatukan tadi keimanan dan amal soleh ya. Maka perintahnya kalau sudah di atas umur 40 tahun Bu, apa? Kembali kepada keluarga. Saya harus sampaikan ya, ibu-ibu kalau sudah usia segini, itu ojo kakean dolan. Yang saya perhatikan soalnya ibu-ibu sekarang gitu ya, kadang mau ngumpul, mungkin anak cucunya ngumpul pengennya ke rumah orang tuanya gitu ya, gak usah kemana-mana, ngumpul aja. Lah mana ibu, ibu lagi jalan-jalan sama grup pengajiannya, besok lagi karo konco arisan, besok lagi karo konco senam, besoknya karo konco lansia, terus begitu. Komunitas ini sebenarnya yang jadi pengacara tuh siapa ya? Kok ibu-ibu kita malah jadi pengangguran banyak acara gitu. Mereka orang ngopo-ngopo yang malah wangel banget ditemoni karo anak putune. Nah, jadi perintahnya itu kembali kepada keluarga. Saya pernah sampaikan Ibu, kita ketika meninggal dunia, yang paling setia buat ngedoain kita itu cuma 3 orang loh Bu. Ibu punya temen nih, ratusan orang kayak begini. Maaf ya Bu, Ibu ketika meninggal dunia, pagi ini, jangankan pagi ini, siang ya, Ibu jenazahnya ngomongin dunia, nggak ngomongin Ibu lagi. Saya pernah sampaikan juga nih di beberapa kajian, karena ini pengalaman. Waktu saya takziah Ustadz Arifin Badres, itu kan beliau seorang ustadz, jamaahnya ribuan, bahkan yang perempuan aja dikhususkan untuk mensolatkan beliau. Lah kok jenazahnya masih di depan, arep po sholat jenazah loh. Lo samping saya, ini kan rampung jam 10, yo bariki awak dewe nyoto neng veteran. Yo itu jenazah di depan mata, wes ngomong ke soto. Tapi loh, penuh banget, parkirnya angel. Yo wes pindah wae neng tenda biru. Malah ngomong ke sing liyane. Masih makanan juga. Saya cuma berpikir gini, ya Allah, ini aja seorang ustadz besar yang amal beliau luar biasa dari segi ilmunya menjadi amal jariah. Terus kalau kita yang meninggal dunia nggak punya jamaah sebanyak itu, yang ibu bakal harapin buat mendoakan ibu setelah ibu nggak ada tuh siapa? Teman senam, apa konco arisan, apa teman pengajian? Maaf, mereka punya batas waktu untuk mendoakan ibu. Ibu pagi dikuburkan, sore mereka sudah nggak ingat untuk mendoakan ibu secara khusus. Udah lupa, ya pas saat itu tok. Paling ingetnya kalau kemudian di grup tiba-tiba ada yang nge-share yang ada foto kitanya. Ya Allah, iya ya, ibu iki wes gak ono, Allahumma firlaha, wes ngono tok. Setelah itu ya lupa.
Maka yang paling setia buat masih terus mengucap nama kita setelah kita nggak ada tuh cuma 3, Bu. 1 orang tua, ya kalau kemudian masih ada orang tuanya. Yang kedua adalah pasangan hidup. Kalau kemudian pasangan hidup biasanya ya ibu pasangannya nggak ada duluan. Yang ketiga anak-anak. Maka kalau kemudian ibu sama anak-anak sekarang diperintahkan wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki anak keturunanku, karena ini yang bakalan kita gondeli. Kalau kemudian ibu nggak punya anak soleh, yang mau ibu harapkan jadi amal jariah siapa? Meskipun teman-teman kita solihah, iya, tapi mereka punya batas waktu untuk mengingat kita, mendoakan di waktu-waktu mustajab. Maka perintahnya tadi, perbaiki hubungan kembali kepada keluarga, perbaiki anak keturunan. Nah ibu dolan, woi, nggak punya kedekatan dengan anak, ya sudah, anak malah akhirnya utur-uturan warisan, malah rumahnya orang tua piye, didol wae apa piye, malah yang diributkan adalah harta. Ya, wala'iyadzubillah ya. Ini ya, jadi wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian terakhir penutup ayat ini adalah kunci husnul khatimah, di mana Allah katakan inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. Perhatikan, orang yang berharap akhirat menutup perjalanan hidupnya dengan 1 taubat, 2 penyerahan diri kepada Allah. Karena husnul khotimah itu bukan karena seseorang merasa sudah banyak amal, tapi karena ia selalu kembali kepada Allah. Nah, jadi kita nih Bu, kalau misalkan nggak bisa untuk bersaing dengan orang-orang soleh, saya bilang begini, kalau kita tidak mampu untuk bersaing dengan orang-orang soleh untuk menandingi amal kebaikan mereka, maka ibu bersainglah dengan para pendosa untuk lebih dulu bertaubat kepada Allah. Sekarang saya kasih contoh. Saya punya rumah Quran, Bu, namanya Rumah Quran Salimah, dekat di sini, perempatan ini ke kiri. Ada 4 cabang, dan ini untuk anak-anak yang mereka, kalau ibu punya anak perempuan, cucu, mantu atau siapapun yang sambil kuliah pengen ngafal Quran lulus SMA, saya membuka beasiswa gratis untuk asrama dan makan, ada yang 2 tahun untuk yang kuliah, 1 tahun yang tidak kuliah. Nah ini saya memang pengen ke depan muncul generasi-generasi yang bukan cuma paham dalam urusan dunia, tapi juga mereka punya bekal akhirat. Saya keinginannya begitu. Nah, saya bikin rumah Quran ini diantaranya kan kebanyakan anak-anak kuliah. Mereka sambil kuliah di luar, ya di UNS ada jurusan kedokteran, ada jurusan kimia, dengan jurusan-jurusan umum. Tapi mereka pulang sambil ngafal Quran 2 tahun, ditargetkan 30 juz selesai dengan bacaan yang sesuai dengan standar. Ketika mereka sudah selesai 30 juz Al-Quran menghafal, saya wajibkan mereka untuk tasmi'. Jadi mereka ulang hafalan, disimak sama yang lain tanpa melihat. Mulai dari tasmi' 5 juz sekali duduk, 10 juz sekali duduk, dan puncaknya bisa tasmi' 30 juz sekali duduk. Dan alhamdulillah ini setiap tahun selalu ada santri yang 30 juz sekali duduk. Yang kemarin itu malah baru anak umur 15 tahun, baru mau masuk SMA. Jadi dia pengen ngafal Quran dulu. Akhirnya kemarin kita gelar 30 juz sekali duduk. Kita start dari jam 1 malam, 5 anak ini. Jam 1 malam bener-bener istirahatnya sholat makan. Wes. Selesai itu menjelang maghrib. Saya sampaikan gini Bu, saya katakan di awal, kalau ibu bersaing dengan orang-orang soleh dalam menandingi amal baik mereka, anak-anak ini 15 tahun, 20 tahun kuliah sambil ngafal Quran, mereka bisa untuk tasmi' 30 juz sekali duduk tanpa lihat. Ibu baca Quran 30 juz sekali duduk pakai melihat belum tentu mampu. Sehari 1 juz saja kadang, kalau dulu ya ada order one day one juz, kadang nggak rampung dilelang kok. Saya baru dapat setengah juz. Siapa yang mau menyelesaikan setengah juz lagi? Kadang orang begitu. Ibu 30 juz pakai ngelihat aja belum tentu mampu Bu sehari. Anak-anak ini tanpa ngelihat sehari full. Kita kalau dibandingin amal solehnya kayak mereka nggak mampu.
Jangankan mereka mau ngeliat medsos ya, begitu pulang kuliah, karena kita kalaupun kuliah boleh bawa HP, tapi begitu sampai asrama HP dikumpulkan. Jadi memang kita meminimal media sosial, karena orang kalau sudah kena media sosial, buka ini itu wes apalannya hilang Bu. Makanya kita minimalisir di situ. Mereka begitu kadang besok ujian, mereka harus ngafal, mereka ngapal saking memang sudah capeknya. Kita kalau ngebandingin diri kita sama mereka nggak ada apa-apanya. Berlomba dengan orang soleh kalah kita. Makanya ibu sekarang ganti saingan. Jangan saingan sama orang soleh, engkau nggak kalah. Saingannya sama orang yang bermaksiat. Saingannya sama para pendosa. Lomba apa kita? Disi-disian tobat. Gitu ya. Nah, maka apabila kita tidak mampu untuk bersaing dengan orang soleh untuk menandingi amal kebaikan mereka, maka berlombalah dengan para pendosa untuk lebih dulu bertaubat kepadanya. Maka perintahnya kalau sudah usia segini, perbanyak taubat. Karena kita nggak ngerti, mungkin ada dosa kita di masa lalu yang belum Allah ampuni gitu ya. Mungkin dosa itu akhirnya membuat kita hari ini diuji tanpa henti. Karena kan tujuannya ujiannya bertubi-tubi kayak begini. Maka ayo perbanyak tobat. Ini tuh betul ilaika wa ini minal muslimin. Dan ini adalah panduan untuk supaya usia kita barokah. Barokah itu bukan yang panjang usianya, tapi yang panjang amalnya. Boleh ibu umurnya cuma 60-70, tapi usia amalnya harus sudah di atas 1000 tahun, kan begitu ya? Karena Allah itu kalau sudah dalam masalah kebaikan, wah itu nggak adil balesnya. Ibu puasa Asyura aja itu kan dihapuskan dosa 1 tahun. Ibu sholat fajar aja lebih baik daripada dunia seisinya, kan begitu ya. Jadi Allah itu kalau sudah balas kebaikan dilipat gandakan. Maka harusnya ibu yang berpikir sekarang adalah boleh umur 60-70, tapi usia amalku harus ribuan tahun ya. Apalagi kalau ibu dapat Lailatul Qadar, 1 malam kita ibadah dilipat gandakan 86 tahun. Ibu dapat Ramadan sudah berapa puluh kali? Kan sudah di atas 10 kali. Sudah 10 kali aja. Nah ibu amalnya diterima 86 tahun dikali 10 udah 860 tahun. Kali 2 sudah 1700 tahun, kan begitu ya. Nah jadi kalau misalkan memang kita nggak bisa masuk surga dari semua pintu, ibu cari pintu yang kira-kira ibu mudah untuk melakukannya, konsisten di situ, istiqomahkan di situ, sehingga seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Maka ibu akan diwafatkan dalam kebiasaan baik, dibangkitkan dalam keadaan ketika nanti ibu diwafatkan, sampai nanti pintu surga akan memanggil dari amal yang sudah ibu biasakan dalam hidup. Gitu ya. Semoga Allah memberkahi usia kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, menutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah, dan bersama-sama bergandengan tangan menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa menambah wawasan kita dan kita, dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang berdoa, dengar lagi kajian yang dilakukan oleh Saudara Haji.